Iya, Lur, selamat pagi, ketemu lagi. Ini suasana paginya mendung-mendung sahdu, rawan. Nah, ini tok sepi ya karena memang lagi puasa ya. Nih, jogging arena tracknya aku balik meneh neng ini sekitar arena olahraga Munggut gitu loh. Nah, ini ki di sudut pikiranku ini memang nek di alam yang sepi, di alam yang tenang kayak gini tuh memang jadi pemikiran untuk menyepi, merenung gitu ya. Coba apa kalian yang kalian pikirkan aja kayak di itu sebuah aplikasi itu. Apa yang kamu pikirkan? Ya santai aja sambil olahraga, mikir kemana-mana gitu ya. Nah, ada beberapa yang olahraga. Ini ben tenang-tenang mendayu. Se. Nah, ada yang sedang itu lihat-lihat sawah untuk dikerjakan. Oke, kali ini aku ngomongin ini yang kepikiran di jalan itu tadi tentang apa volunteerisme, tentang sukarela, tindakan-tindakan yang sukarela. Dan tidak tahu apakah perbandingan yang kene tempatnya kita ini di Indonesia terutama ya dengan di negara lain itu apakah juga ada yang sudah diperbandingkan ataupun juga mungkin di volunteerisme itu sudah dikelola dengan sungguh baik sehingga berdampak yang positif. Jadi ngene lor, ngopo kok aku tiba-tiba kepikiran tentang ini, tentang volunteerisme. Volunteerisme itu ya ngomongin tentang sebuah gerakan atau tindakan di mana apa orang-orang itu bergeraknya dengan sukarela. Mungkin bisa digerakkan atau tergerak itu tapi dengan apa ya, jauh dari kata-kata itu bermotif tentang materi ataupun upah gitu ya. Ayo, nah wis kayak gini, siapa yang pernah melok atau tergabung atau mungkin juga terinspirasi untuk gerakan yang seperti ini. Sambil awannya juga terlihat gitu ya. Ya ini ya, relawan. Dudu rela tangyawan, bukan. Rela tangyawan terus olahraga enggak. Tapi gini, ngopo kok volunteerisme itu di sebuah negara itu penting? Ya karena banyak hal itu harus nak ngomongin tentang nasionalisme bahkan yang lebih besar ya, tentang bangsa. Itu hal yang membuat mereka bersatu itu ya terkadang karena merasa memiliki itu tadi. Rasa memiliki. Apa itu yang dimiliki? Apakah alam yang ini hijau royo-royo, alam yang indah, atau isi dari alamnya, atau ya orang-orang yang ada di atasnya, atau
apa yang terkandung di alam itu jangan-jangan memang ada motif yang memang kalau dulu itu orang sangat sederhana karena perjumpaan dengan sesamanya gitu ya, sama-sama sebagai penghuni sebuah wilayah. Tapi sekarang mungkin lebih luas lagi apa sing kelihatan di atas tanah itu yang mereka bergerak ataupun juga di dalam ini bumi, sehingga mereka merasa saling satu perasaan dengan kawasan atau tanah yang mereka tinggali. Itu dengan itu mereka menjadi merasa bersatu. Misalnya bersatu apa karena mungkin ada dari serangan atau kewaspadaan terhadap bahaya dari luar. Misalnya bahaya dari luar itu mungkin serangan, mungkin juga tidak hanya dari sesama manusia gitu ya, tapi mungkin dari binatang atau mungkin dari bencana dan sebagainya. Nah, kerelawanan ini, sukarela itu menjadi bagian tak terpisahkan dari interaksi orang per orang dengan manusia yang lain dalam sebuah komunitas ini. Sehingga wis ngono ki titik temunya ya di apa yang mereka pertahankan, dan akhirnya ada kesepakatan tentang apa yang mereka ingin tuju. Dan namanya juga rela orang-orang yang rela. Jadi dari situ mengutamakan apa kepentingannya ke depan, tidak hanya yang sekarang ini mereka lakukan terus kemudian menjadi basis untuk berhitung-hitung gitu ya dengan apa yang mereka capai. Itu mungkin dulu prosesnya sangat lama gitu ya, berevolusi orang berkumpul menjadi sebuah, contohnya ya mungkin kerajaan-kerajaan kecil kemudian menjadi kerajaan yang besar dan menjadi bangsa-bangsa, dari bangsa yang mungkin dulu masih permulaan sampai menjadi bangsa yang sekarang kita jumpai sebagai bangsa modern. Itu muncul dari volunteerisme itu. Nah, dalam perkembangannya volunteerisme ini menjadi sebuah gerakan yang memang iso digerakne gitu ya. Artinya memang ada sekelompok dari yang mereka anggap sebagai elit atau pemimpin itu menggerakkan warganya untuk ayo kita bertindak atau bergerak atas nama kepentingan bersama. Apa ya kira-kira yang itu mungkin kejadiannya itu alamiah ataupun mungkin memang digerakkan karena memang faktor-faktor yang digerakkan untuk kejadian itu yang memang terplanning gitu, terencana gitu. Nah, alamiah misalnya apa? Ya misalnya ada bahaya dari luar gitu. Ada bahaya dari luar, kemudian ada identifikasi sebagai lawan gitu. Kemudian mereka akan bergerak atas nama kesamaan tadi itu untuk mempertahankan diri. Itu biasanya secara alamiah, nah memang itu datang, itu mereka akan mempertahankan diri. Alamiah lainnya itu apa ya? Mungkin bencana, ya bencana alam, banjir, gunung meletus, apa ya, dan banyak lagi bencana atau wabah yang wabah yang dijumpai macam-macam. Apa ya? Saya
Iya, iya. Kalau alamiah ini lanjut ya. Ada gangguan tadi, gangguan teknis. Ya kalau alamiah itu ya memang terjadi begitu saja, kemudian ada dampak, kemudian sebagai manusia yang punya daya pikir akhirnya atau punya kemampuan bertahan itu menggerakkannya karena ini menjadi kejadian atau kebutuhan bersama, karena terjadi karena alam yang sedang tidak baik, itu tidak baik-baik saja, akhirnya itu menjadi sebuah gerakan untuk bisa recovery atau pemulihan pasca bencana alam. Itu sebagai contoh yang paling sering terjadi untuk menggerakkan relawan ini, atau gerakan ataupun tindakan relawan atau volunteerisme. Dari itu kan saling tolong menolong, saling bergotong royong, kemudian memulihkan keadaan yang dari tempat yang tidak layak kemudian dimunculkan hal-hal yang layak untuk hunian misalnya, untuk kebutuhan makan secara darurat, ataupun juga mungkin kebutuhan yang lain, menciptakan sanitasi, toilet, jamban keluarga dan sebagainya yang sifatnya darurat. Atau untuk misalnya anak-anak kecil, di bagaimana ada kebutuhan yang bisa lebih mengcover mereka, lebih aman gitu ya di tempat-tempat tinggal sementara. Itu contoh-contoh yang alamiah ya. Lah apakah ada yang itu terencana? Ya kalau terencana itu apa ya? Terencana itu ya misalnya kebutuhan untuk memobilisasi sebuah masyarakat untuk tujuan-tujuan jangka pendek maupun jangka menengah misalnya. Ya misalnya untuk apa? Menggerakkan orang atau warganya, misalnya bikin jalan tembusan, bikin jembatan darurat, ya itu untuk misalnya itu efek dari bencana tadi, dampak dari bencana itu. Atau misalnya untuk menembus wilayah yang masih belum terjangkau sehingga bisa menghubungkan desa satu atau kampung satu dengan kampung yang lain. Itu contohnya bikin jalan setapak, jalan yang di makadam, batu-batu kerikil itu, ataupun jembatan-jembatan penyeberangan untuk memudahkan hubungan satu kampung dengan kampung yang lain. Itu contoh-contoh yang, dan biasanya ya ora dibayar ya. Atau karena campuran antara alamiah dan juga yang direncanakan. Ini contoh paling bagus ini ya. Contoh paling bagus ini lepas dari lepas dari tindakan yang sekarang ini itu dilakukan secara murni atau tidak, tetapi saya lihat misalnya ini karena alamiahnya itu adalah terjadi bencana, contoh bencana ini saja deh mungkin tindakan manusia, bukan yang datang tiba-tiba dari alam gitu ya. Contohnya banjir yang ada di mana-mana, kemudian diketahui nak iki enak sumbatan sekolah sungai misalnya, dan ada yang menggerakkan untuk membersihkan
Tapi biasanya saking nganu nak saiki ya, itu karena kebebalan dari kita semua gitu. Itu hal kayak gitu tuh masih dipikir, itu digerakkan lagi untuk kepentingan yang lebih uh, apa ben amrih banjir itu tidak terjadi lagi. Apa sumbernya? Sampah. Sampah itu paling sekarang jadi sorotan di mana-mana karena kita datang ini taman yang ditata sedemikian rupa ini, kalau jalan-jalan sini bisa lihat sampah jadi masalah, kemudian dibersihkan oleh sebuah kelompok relawan dengan cara menggerakkan warga yang lain. Nah, enak sebuah kelompok anak-anak muda ini yang tipikal seperti itu, yang setuju ya wakeh, yang nyinyir itu juga banyak. Tak sebut ya, misalnya kayak Pandawara itu, salut ini anak-anak muda, basisnya adalah volunteerisme tadi. Itu loh contoh sing apik-apik kalau Pandawara. Lepas itu terus danane kok ngendi, terus mereka pasti dilindungi atau ada di balik dari sebuah kepentingan korporasi besar. Tapi faktane ngersiki sampah sakmono akeh, bahkan pantai ataupun sungai yang yo bar diresiki muncul maneh, itu kan enggak luar biasa. Nah, kayak kelompok ngono ki itu patut ditiru, terutama ini yang pemirsa yang lihat tayangan ini, untuk yang muda-muda itu contohan sing apik dari kayak gitu kelompok-kelompok gitu. Nah, evolusi itu sekarang dipercepat voluntarisme itu. Apa kok wis evolusi kok revolusi dari kelompok-kelompok relawan itu. Ya karena ada yang memanfaatkan kepentingannya para elit itu. Banyak banget untuk kepentingan tujuan jangka pendek. Misalnya perebutan kekuasaan, misalnya untuk manuver-manuver. Ada kelompok-kelompok relawan yang membela si A dan si B untuk menggugulkan si C atau si D dalam sebuah pertarungan kompetisi memperebutkan kepemimpinan. Atau yang bisa orangnya itu bela-belain seseorang itu dengan luar biasa. Poro baser jarane sekarang yang sedang tren itu ya. Nah kuwi iki wis ora relawan meneh, wis jiwa volunteerismenya wis habis kayak gitu. Kenapa? Ada motif materi di situ, ada motif untuk mendapatkan kekuasaan di situ, mendapatkan kue apa ya, yang menghasilkan proyek-proyek, program-program dan sebagainya. Itu sudah jauh dari volunteerisme sejak awal gitu. Apa isi enak sing saiki gelem gotong royong tolong menolong itu tanpa apa enak motif gitu, tanpa motif gitu. Itu pertanyaan besarnya. Jadi aku pengen cerita tentang volunteerisme ini memang hanya baru sekilas saja. Ada banyak contoh sing sebenarnya banyak yang inspiratif gitu ya. Sangat inspiratif, tapi ya tidak mendapat tempat yang cukup baik gitu dalam kisah-kisah yang
di media mainstream maupun di kelompok-kelompok sosial itu muncul alamiah, berkembang, tapi ya kadang kalau tidak menguntungkan dari elit itu biasanya tersingkir atau disingkirkan. Banyak contoh-contohnya. Wes gitu aja, Lur. Kita sejenak mengakhiri topik ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di topik-topik berikutnya sambil jogging. Salam sehat, salam bergerak terus, dan push.